Hari ini kita terus dipertontonkan kepongahan Zionis Israel. 34.000 saudara kita meregang nyawa di Palestina sejak dimulainya peperangan Badai Al-Aqsa. Telah menyentuh angka hampir 100.000 rakyat Palestina yang tidak berdosa terluka ringan maupun berat. Ada kurang lebih 3 juta manusia yang kemudian mengungsi dan tinggal di tenda-tenda penampungan. Dan yang lebih menyedihkan daripada itu, hadirin dimuliakan Allah, umat Muhammad yang konon jumlahnya 2 miliar itu seperti tidak berkutik dan tidak mampu berbuat apa-apa. Ini semua semakin menyadarkan kita kepada bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Di antara fenomena akhir zaman yang akan muncul, di mana Rasul bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud." Tidak akan berdiri hari kiamat sampai orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, maka akan memerangilah orang-orang Islam itu al-yahuda, orang-orang Yahudi, hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajar wasyajar, sampai karena dahsyatnya peperangan itu nanti akan bersembunyi orang-orang Yahudi di belakang batu dan di belakang pokok-pokok kayu. Fayaqulul hajar aw syajar, ya muslim ya Abdullah, hadal yahudi khalfi fata'ala faqtuluh. Sampai kemudian hadis menghadirkan kepada kita fenomena yang mengherankan. Batu atau bahkan kayu akan berbicara, wahai orang Islam, wahai hambanya Allah, ini ada Yahudi bersembunyi di belakangku, kesini dan bunuhlah dia. Jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini sangat mengherankan. Batu dan kayu yang tidak memiliki lisan, mereka sanggup berkata-kata. Mengapa bisa itu terjadi? Satu pertanyaan yang dahulu ketika kami di pondok pesantren tak mampu dijawab oleh kiai kami. Sampai kemudian di zaman kita hari ini, jemaah dimuliakan Allah, taulah kita mengapa kayu dan batu itu harus berbicara. Ya, batu itu harus berbicara karena bahkan hati-hati manusia hari ini telah mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Batu harus berbicara lewat tangan-tangan lemah anak-anak Palestina yang melontarkan batu-batu itu dalam intifadah pertama dan kedua. Kayu-kayu itu harus berbicara karena bahkan senjata-senjata kaum muslimin hari ini tumpul dan tidak bertuan. Jemaah yang dimuliakan Allah, bacalah sejarah umat Islam. Sejarahnya tidak selalu ditulis dengan tinta emas, ada tinta hitam, bahkan tinta darahnya. Tetapi kita dapatkan dalam sejarah, setiap kali kaum muslimin mengalami kejatuhan, mereka cepat bangkit dan meraih kejayaannya kembali. Saat Baghdad dan Damaskus luluh lantak oleh penjarahan tentara Tatar, dalam kurun waktu hanya 8 bulan lahir sosok mulia generasi Saifuddin Qutus rahimahullah yang berhasil memporak-porandakan dan memukul mundur tentara Tatar kala itu. Ketika Yerusalem dijajah oleh tentara salib, lahirlah generasi Syekh Abdul Qadir Jailani yang kemudian murid-muridnya dipimpin oleh seorang jenderal kaum muslimin yang terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi, membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman tentara penjajah. Demikian jemaah dimuliakan Allah. Berbeda dengan hari ini, kaum muslimin seperti terputus nasabnya dari melahirkan para pahlawan-pahlawannya. Wanita-wanita muslimah hari ini seperti mandul melahirkan pejuang-pejuangnya. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, mintalah kepada Allah agar dari tulang sulbi kita lahir generasi Salahuddin Al-Ayyubi, agar dari tulang sulbi keturunan kita lahir Saifuddin Qutus. Itu lebih masuk akal dari kita mengharapkan Salahuddin dan Saifuddin Qutus bangkit dari liang kuburnya. Tidaklah kehinaan ini terjadi karena hubbud dunia begitu kuat menghinggapi hati kaum muslimin hari ini. Kita menganggap bahwa kehidupan kita sedang baik-baik saja ketika kita bisa makan enak dan tidur nyenyak, meskipun tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Kaum muslimin hari ini sibuk dengan segala perpecahan yang remeh-temeh, masalah yang sebenarnya bisa mereka sederhanakan. Bukan hanya di ekonomi kita bertikai, bukan hanya di politik, bahkan masalah pertikaian itu merambah di dunia pengajian. Di masjid seperti ini, yang konon masjid itu dihuni oleh para laki-laki, orang-orang yang luar biasa dalam membela agamanya, tetapi lihatlah apa yang ditangisi oleh para abid, ditangisi orang-orang yang sedang ibadah hari ini. Apakah mereka melelehkan air matanya untuk Islam yang hari ini tak ubahnya seperti anak yatim? Apakah orang-orang yang sedang berdoa dan menangis itu menangisi kaum muslimin yang tak ubahnya seperti budak di negerinya sendiri? Wallahi tidak, jemaah dimuliakan Allah. Tangisan kebanyakan kita hari ini masalah pekerjaan dan rumitnya urusan kita, dan masalah-masalah syahwat dunia, sehingga seakan-akan hadirin dimuliakan Allah, kening-kening kita
membuat lantai tempat kita bersujud tidak redha bersentuhan dengan kulit-kulit yang hina ini. Mihrab tempat kita menghadap seakan-akan menangis melihat kehinaan yang terpampang di hadapannya. Seandainya tiang-tiang masjid bisa bergerak, maka niscaya mereka akan bergerak untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah hari ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah segala hal, tetapi apabila kita telah kehilangan kepedulian terhadap nyawa saudara kita yang ada di Palestina, tidakkah kita mulai meminta hati? Jangan-jangan kita telah kehilangan hati di dalam dada kita.